Ada saat-saat ketika kita berdoa dengan sungguh, dengan air mata yang jatuh tanpa suara, dengan hati yang menggenggam harapan terakhir, percaya sepenuh hati, namun hidup tetap berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, kita sudah percaya, kita sudah menunggu, tapi jawaban itu tidak datang. Atau mungkin datang, namun tidak dalam bentuk yang kita inginkan. Disitulah iman diuji. Bukan ketika mukjizat terjadi, bukan ketika semuanya dipulihkan, tetapi justru ketika Tuhan memilih dia. Ketika langit terasa tertutup, ketika doa seperti berhenti di langit-langit, ketika hati mulai bertanya, apakah aku kurang percaya? Sering tanpa sadar, kita menjadikan iman seperti sebuah kendali. Seolah iman adalah kunci untuk membuka semua pintu. Seolah semakin kuat kita percaya, semakin besar kewajiban Tuhan untuk menjawab. Dan tanpa kita sadari, iman berubah menjadi tuntutan halus. Namun iman yang seperti itu bukan lagi iman yang bersandar, melainkan iman yang mencoba mengendalikan. Padahal iman sejati tidak pernah menempatkan manusia di atas kehendak Tuhan. Kita sering salah memahami. Kita mengira iman itu seperti tenaga, padahal iman itu seperti tangan. Tangan tidak menciptakan apa-apa. Tangan hanya menerima. Iman bukan yang membuat Tuhan bekerja. Iman adalah sikap hati yang membuka diri untuk menerima apa yang Tuhan pilih untuk kerjakan. Dan itu berarti kadang yang kita terima bukan yang kita minta. Ada doa yang dijawab dengan kesembuhan, ada doa yang dijawab dengan kekuatan untuk bertahan. Ada doa yang dijawab dengan pintu terbuka, ada doa yang dijawab dengan hati yang diproses. Ada doa yang dijawab segera. Ada doa yang dijawab melalui waktu, bahkan melalui air mata. Dan ada juga doa yang dijawab dengan sesuatu yang lebih dalam, kehadiran Tuhan itu sendiri. Di titik tertentu, iman harus berubah bentuk. Dari iman yang berkata, Tuhan lakukan ini, menjadi iman yang berkata, Tuhan lakukan kehendak-Mu. Dari iman yang bergantung pada hasil, menjadi iman yang berakal pada pribadi. Dari iman yang mudah goyah karena keadaan, menjadi iman yang tetap berdiri bahkan ketika tidak ada perubahan. Ada kejujuran yang indah dalam doa. Aku percaya. Tolong aku orang yang tidak percaya ini. Itu bukan kelemahan. Itu adalah iman yang mulai menjadi dewasa. Iman yang tidak lagi berpura-pura kuat, tetapi tetap memilih percaya meski hati masih bergumul. Iman sejati akhirnya sampai pada pengakuan ini. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, tetapi jika tidak, Engkau tetap Allah yang baik. Tuhan, Engkau bisa membuka jalan, tetapi jika tidak, aku tetap berjalan bersamamu. Tuhan, Engkau bisa menjawab sekarang, tetapi jika tidak, aku tetap percaya waktu-Mu yang terbaik. Dan ketika iman mencapai titik itu,
Ia tidak lagi rapuh oleh keadaan. Ia tidak lagi tergantung pada mujizat untuk tetap percaya. Ia tidak lagi mudah kecewa ketika doa tidak sesuai harapan, karena ia sudah menemukan sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekedar jawaban dari Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Iman yang tidak memaksa Tuhan adalah iman yang akhirnya mengenal siapa Dia. Bukan hanya sebagai pribadi yang sanggup, tetapi sebagai pribadi yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatan itulah iman menemukan damai. Bukan karena semua baik-baik saja, tetapi karena kita tahu Dia tetap Tuhan. Dan itu cukup bagiku. Amin.